Dulu ya. Oke, halo, selamat sore semuanya. Thank you udah join ke sesi webinar hari ini. Hari ini kita akan bawanya untuk ECA yang real punya ECA aja untuk program-programnya. Jadi bukan yang University Pathway-nya dulu untuk hari ini. Untuk pembicara kita dari ECA ada Mas Gabriel. Dan hari ini saya ditemani juga sama rekan saya, Mas Farid. Jadi nanti untuk sesinya itu akan presentasi dulu dari ECA untuk program-program yang dipunyai oleh ECA, nanti seputar colors-nya. Selama presentasi atau after presentasi kalau ada pertanyaan bisa di-submit aja di Q&A box bisa. Nanti after presentasinya kita akan bahas untuk pertanyaan satu persatu. Dan jangan khawatir, sesi ini juga direcord, jadi nanti kita akan upload ke YouTube channelnya Yes Edu Group. Jadi bisa direview ulang lagi. Dan juga untuk PPT-nya nanti akan kita share ke registran juga. Oke, silahkan Mas Gabriel. Oke, terima kasih banyak Mbak Reta. Sekali lagi selamat sore teman-teman semuanya. Selamat sore Mbak Reta, Mas Farid, Yes Education Team, dan juga seluruh sub-agent dari Yes Education. Untuk yang mungkin baru pertama kali ketemu dengan saya, perkenalkan kembali. Saya Gabriel, saya adalah Student Recruitment Eksekutif untuk Indonesia Market, khususnya untuk Education Center of Australia atau ECA. Kebetulan ECA sendiri sebagai informasi untuk rekan-rekan, kita memiliki dua representatif di Indonesia. Ada saya sebagai student rekrutmen eksekutif dan rekan saya Bu Sela kebetulan sebagai country manager. Khusus untuk hari ini saya akan memperkenalkan untuk higher education, lebih tepatnya private higher education brand kami ada tiga yang ada di ECA, Education Center of Australia. Saya akan izin untuk share screen terlebih dahulu. Mohon ditunggu sebentar. Oke, nanti kalau misalnya ternyata ada problem atau hal-hal mungkin koneksi dan lain sebagainya, mungkin boleh diinformasikan ya oleh Mbak Reta dan juga Mas Farid. Oke, baik, ECA, Education Center of Australia. Untuk beberapa rekan-rekan dari sub-agent mungkin yang baru pertama kali hadir di presentasi dari ECA, saya sebagai representatifnya memperkenalkan bahwa ECA merupakan grup institusi pendidikan di mana grup kami atau perusahaan kami ini mengoperasikan beberapa brand college dan juga brand university. Jadi untuk private higher education kami, kita di sini ada Asia Pacific International College atau APIC, dan kita juga punya ECA College of Health Sciences atau yang biasa disingkat sebagai CHS, dan yang terakhir untuk private higher education kita juga punya HELI, yaitu Higher Education Leadership Institute. Masing-masing punya karakteristiknya masing-masing juga dengan jurusan yang berbeda-beda setiap brandnya. Nah, di luar daripada private higher education, kita di sini juga punya untuk ELICOS program, yaitu dengan ELSIS, English Language Schools, dan yang untuk vocational seperti diploma ataupun untuk graduate diploma, kita juga ada ECA College yang nantinya bisa di-package juga dengan APIC ataupun dengan HELI program. Dan untuk university partnership, jadi selain kita punya our own private higher education, vocational, dan juga ELICOS program, kita di sini juga mengoperasikan beberapa public university di Australia dan yang terbaru di UK. Kita ada di Victoria University, tetapi khusus untuk di Sydney dan di Brisbane campus. Kita juga punya University of Tasmania, tapi khusus untuk di Melbourne dan soon akan ada di Sydney campus. Dan kita juga ada University of Canberra, tapi khusus untuk yang di Sydney Hills atau Castle Hills campus di New South Wales. Dan salah satu yang terbaru kita juga mengoperasikan untuk University of the Sunshine Coast yang ada di Adelaide campus sebagai regional kampus kita di Australia. Dan untuk khusus untuk UK, kita mengoperasikan London Metropolitan University baik untuk foundation, pre-master, dan direct bachelor ataupun direct master program. Tapi khusus untuk hari ini, kita menjelaskan hanya untuk private higher education aja. Jadi hanya untuk APIC, CHS, dan juga HELI. Oke, jadi hanya tiga ini aja yang hari ini akan saya jelaskan. Untuk lokasinya, kita memiliki tiga lokasi yang berbeda. Jadi untuk APIC atau Asia Pacific International College, di sini kita punya Sydney Parramatta Campus,
kita juga ada di Melbourne campus, CBD area, dan kita juga ada di Brisbane campus. Khusus untuk ECA College of Health Sciences atau CHS, kita ada di 2 lokasi. Kita ada di Sydney Parramatta, dan kita juga ada di Brisbane campus. Dan yang terakhir, untuk HELI, Higher Education Leadership Institute, kita hanya ada di 1 lokasi, yaitu di Melbourne CBD campus. Seperti itu. Oke, untuk beberapa agent mungkin pasti udah paham ya kenapa memilih Australia sebagai destinasi untuk melanjutkan pendidikan tinggi para studennya ya. Salah satunya pastinya di sini pemerintahnya sangat-sangat profesional, di mana ada tuition protection scheme untuk education service, terutama untuk overseas students, juga salah satu destinasi top 3 terbaik di dunia, di mana untuk student sendiri juga dipersilahkan untuk bisa mereka sambil kerja part-time, dan kita juga ada protection untuk all including international students yang melakukan pekerjaan part-time. Dan pastinya selama masa-masa sulit, terutama ketika COVID kemarin, juga disediakan dari pemerintah seperti International Student Receive Payment untuk government ketika COVID kemarin. Dan untuk quality of life, sepertinya tidak perlu dipertanyakan lagi, karena Australia juga sebagai negara Commonwealth dan negara maju, juga secara destinasi, sebagai destinasi wisata juga kampus-kampusnya, terutama kampus under ECA, itu dekat dengan tempat-tempat pariwisata juga. Dan untuk minimum wage juga yang sangat-sangat tinggi jika dibandingkan dengan minimum wage terutama dari Indonesia ataupun negara tetangga dari Australia, dengan job opportunities yang juga sangat-sangat terbuka pastinya untuk para international student yang mungkin nantinya ingin melanjutkan untuk berkarir di Australia, itu juga sangat terbuka untuk peluangnya. Untuk private higher education sendiri, sebagai informasi, private higher education under ECA itu tidak hanya untuk diploma ataupun vocational program aja. Jadi kita di sini memiliki bachelor's degree program atau selevel dengan AQF 7 dan juga master degree program atau yang selevel dengan AQF 9, teman-teman. Di sini juga pastinya agak berbeda dengan university. Salah satu keunggulan kita pastinya dari sisi pembiayaan atau tuition fee yang pastinya lebih affordable dibandingkan public university pada umumnya, bahkan dibandingkan dengan private college pada umumnya di Australia. Dan seluruh program yang ada di ECA Higher Education untuk private college kami, itu semuanya sudah diakreditasi oleh PECSA juga. Bahkan untuk lecture-lecture kita, dosen-dosen kami itu merupakan praktisi di industrinya masing-masing, bahkan 90% lebih dosen kami merupakan lulusan dari PhD. Dan mereka punya pengalaman selain dari industri, mereka juga banyak yang berpengalaman sebelumnya bekerja sebagai teacher, tutor, atau bahkan lecturer di top university, tidak hanya di Australia, tapi juga di negara-negara lain. Seperti itu. Dan pastinya di ECA kami juga memiliki student support yang pasti akan membantu student ketika mereka berkuliah di tempat kami. Kita di sini memiliki dari Orientation and Student Hub pastinya yang membantu student apabila ada kesulitan mengikuti pembelajaran di tempat kami, baik itu di APIC, CHS, HELI, dan kita juga punya ongoing learning support, dan ada targeted support, dan juga ketika student nantinya ingin bekerja, kita juga memiliki beberapa program-program khusus di mana mempersiapkan student seperti Professional Year Program, ECA Internship Program yang akan membantu placement student untuk internship nantinya. Baik itu yang berbayar ataupun itu free. Jadi ada pelatihan khusus yang mendampingi student ketika mereka ingin dipersiapkan untuk bekerja ketika sudah lulus dari program kami baik di FT, CHS, ataupun HELI. Seperti itu. Oke, saya akan memulai untuk membahas brand pertama kami untuk private higher education, yaitu di APIC atau APIC di Asia Pacific International College. Jadi untuk di Asia Pacific International College sendiri, ini yang berlokasi di Brisbane, Melbourne, dan juga Sydney Parramatta Campus, kita di sini punya 5 program. Kita ada Bachelor of Business Information System, di mana ini agak sedikit percampuran antara bisnis dengan IT, di mana ini masih masuk ke dalam ruang lingkup bisnis faculty, tetapi fokus ke IT industry. Seperti itu, karena memang demand di bidang IT dan produk-produk IT seperti AI, cybersecurity, lalu data science, dan lain sebagainya itu sedang sangat tinggi, dan demand untuk pekerjaannya juga sangat tinggi. Otomatis kita membuka program yang memang secara kebutuhan dan availability job-nya itu terbuka lebar untuk student nanti bisa apply kerja full time ketika lulus.
Dan yang kedua, kita punya Bachelor of IT, yang ada beberapa spesialisasi juga nantinya, terutama di bidang cyber security dan computer network security. Dan untuk master, kita punya 3 program. Untuk master program di APIC, kita punya Master of Project Management and Business. Ini penggabungan antara engineering dengan business management, atau biasa dikenal sebagai engineering management. Kita juga punya Master of Business and Administration, MBA, dengan beberapa nanti spesialisasi. Dan kita juga punya Master of IT. Seperti itu. Dan intake kami untuk APIC itu ada 3 kali intake setahun. Dia ada di Februari, dia ada di Juni, dan dia ada di September untuk di tahun 2025. Untuk level 1 country seperti Indonesia, kita masih membuka pendaftaran hingga nanti di minggu pertama bulan Februari. Seperti itu. Jadi kalau ada application mungkin yang cocok dengan jurusan-jurusan ini, nanti bisa dibantu dengan tim Yes Education. Oke, ini ada satu video mengenai APIC. Saya izin untuk play ya, teman-teman ya. Selamat menyaksikan. Asia Pacific International College, we have a real unique program for our students. We offer courses in business management and project management, all the way from postgrad certificate right to the master level. We believe in management today, that it is not only the managerial technical competencies that's important, it's to have social cultural skills. All of the teaching staff have got a lot of industry experience. 90% of our staff have PhDs, but the big criteria is the industry experience, and that helps them, puts them on a track so that when they, at the end of the 2 years, they can add value to an organization. Our college is a global village. We have over 30 nationalities within the college. And this way, at grassroots levels, you start learning how to deal with people in different countries and different genders. What makes me proud of the college is our philosophy of nurturing our students, helping our students to grow and add value to a Ya, future itu tadi life salah that they satu want. penjelasan dari direktur kami ya, yang ada di APIC. Jadi untuk para agent mungkin di sini yang bingung ketika menjelaskan mengenai APIC, mungkin karena kan rata-rata college itu memang tidak di-rankingkan ya, seperti public university yang kebanyakan memang research program, otomatis mereka memang available di QS ranking, di THE, dan lain sebagainya. Kita bisa lihat perbandingannya mungkin dari sisi KILT, dari Quality Indicators for Learning and Teaching. Kebetulan ada websitenya namanya compare.edu.au, itu nanti bisa diakses secara gratis juga untuk membandingkan beberapa aspek-aspek beberapa university dengan beberapa college juga, seperti itu. Jadi ambil contoh untuk APIC misalnya, kalau kita bandingkan dengan beberapa top university untuk positive overall experience gitu ya, itu secara percentage sebenarnya cukup baik. Kita itu ada di angka 89%, di mana national average untuk positive overall experience di Australia itu kisaran 76,9%. Di mana di sini kita lebih baik dari beberapa rekan-rekan kita di public university. Bahkan dari skills development misalnya, kita di angka juga yang cukup tinggi, yaitu di angka 90%, seperti itu. Di atas dari national average yang masih 81,7%. Bahkan untuk teaching practice positively, karena memang pembelajaran kami itu lebih ke practical learning dibandingkan theoretical, otomatis dari sisi percentage dari student kami juga memiliki kepuasan di atas 91,4%, di mana national average itu di angka 82,3%. Itu juga masih sangat-sangat tinggi, teman-teman semuanya. Bahkan untuk student interaction, misalnya keaktifan student di kampus dan lain sebagainya, karena kita juga walaupun college, kita memiliki aktivitas-aktivitas di luar kampus juga yang dimiliki oleh student-student kami, baik itu di Melbourne, Brisbane, dan juga Sydney Parramatta Campus, itu masih di angka yang sangat-sangat baik juga, 85,6%, di atas dari national average yang 52,8%. Termasuk untuk support and service positiveness juga dari para student, di mana tadi saya sebutkan di awal kita punya beberapa student support juga, yang di mana kepuasannya mencapai 87,8%, kembali lagi di atas dari national average juga, dibandingkan university ataupun college-college lain yang ada di Australia, yang masih di angka 75%-an. Oke, untuk undergraduate courses dari APIC, seperti yang tadi saya informasikan, kita hanya ada 2 program, yaitu ada Bachelor of Business Information System dan Bachelor of IT.
Khusus untuk Bachelor of IT, kita punya spesialisasi di Computer Networks and Security, atau sekarang bahasa tenarnya mungkin cyber security ya, untuk specialization-nya. Di sini, untuk requirement-nya sebenarnya cukup rendah. Kita butuh IELTS overall hanya 6,0, no band 5,5, dengan rata-rata nilai untuk SMA kelas 12 cukup dengan 75. Apakah ada tes, apakah ada interview? Jawabannya tidak. Jadi student bisa langsung direct entry ke program baik itu Bachelor of Business Information System ataupun Bachelor of IT. Kalau misalkan SMK atau mungkin paket C, apakah boleh? Jawabannya boleh juga untuk apply langsung ke program bachelor kami. Dan untuk di sini programnya kebetulan kita juga tidak melihat program IPA, IPS, bahasa ataupun kurikulum merdeka selama dia punya ijazah nasional dengan rata-rata nilai 75 dan juga IELTS 6,0 band below 5,5, otomatis dia akan garansi untuk masuk ke APIC program untuk bachelor program. Dan otomatis juga kita punya scholarship juga. Dan scholarship-nya kebetulan lumayan besar ya, di sekitaran hampir 30%. Di mana scholarship kami itu untuk harga awalnya selama 3 tahun, 6 semester, total harga before scholarship itu 52.800. Itu untuk Bachelor Business Information System dan Bachelor of IT. Tetapi after scholarship, harganya menjadi 36.000 untuk 3 tahun program. Dan nanti dibayarkan per semester. Jadi 36.000 kita bagi 6 semester, per semester itu kebetulan masih di angka 6.000 Australia dollar per semesternya. Jadi di kisaran 60 juta student sudah bisa kuliah ke Australia dengan APIC, baik itu di Business Information System ataupun Bachelor of IT. Nantinya untuk application fee, kebetulan itu tidak ada application fee. Dan untuk enrollment fee, ketika nanti mau issue COE, itu memang ada enrollment fee sebesar 250 dan itu cuma 1 kali bayar aja. Seperti itu. Jadi memang untuk biaya kuliahnya nanti tidak ada perubahan selama 3 tahun. Jadi mereka akan 6.000 per semesternya, asal mereka itu join di intake 2025. Baik itu yang di Februari, baik itu yang di Juni, atau mungkin karena rata-rata kelas 12 kan baru dapat rapor dan juga ijazah di Juni atau Juli, mereka bisa join di September intake. Kalau misalnya amit-amit mereka apply di September intake, tetapi mungkin baru dapat visanya katakanlah di Oktober, jadi harus defer ke Februari intake di tahun depan misalnya, itu mereka tetap akan mendapatkan biaya yang sama untuk di 2025 intake, karena mereka udah accept offernya di 2025, seperti itu. Itu untuk bachelor degree. Dan untuk yang master degree, dengan spesialisasi kita ada di enterprise networks dan ada di AI, lalu project management and business, dan yang terakhir kita juga punya Master of Business Administration atau MBA dengan spesialisasi di IT industry, di health management industry, dan juga di project management industry, seperti itu. Untuk entry requirement-nya, untuk seluruh program baik di IT, Project Management and Business, ataupun MBA, sebenarnya untuk seluruh program ini bisa diikuti oleh seluruh any discipline bachelor. Artinya dari S1 manapun, itu boleh apply. Jadi misalnya student dari engineering, mungkin dari sarjana teknik, mereka mau apply untuk ke MBA atau ke IT, itu boleh. Atau bahkan mereka yang bisnis, mereka mau apply-nya ke IT, itu juga nggak masalah. Selama dia punya GPA minimum 3,0 dan IELTS 6,5 minimum no band less than 6.0. Seperti itu. Mereka nanti bisa langsung direct apply dan tidak ada tes, tidak ada interview. Gitu. Dan untuk harganya, untuk degree APIC, baik itu MBA, Master IT, dan juga Master of Project Management and Business, di 2025 intake, before scholarship-nya selama 2 tahun gitu ya, mereka itu total biaya 40 terus selama 2 tahun. Tetapi kita ada scholarship juga, dan ini automatic scholarship. Jadi selama bisa menunjukkan paspor Indonesia, dia akan dapat scholarship-nya, itu harganya menjadi 31.200 untuk 2 tahun atau 4 semester. Jadi kalau kita bagi 4, per semester itu hanya 7.800 per semester. Kembali lagi, masih di bawah 10.000, dan ini bisa jadi salah satu private college yang memang potensial dari sisi harga dan juga lokasinya. Karena memang
harganya masih sangat-sangat affordable, seperti itu. Jadi ya, ini bisa jadi salah satu opsi untuk student yang memang ingin ke Australia, mungkin mereka ingin apply untuk MBA, Master IT, ataupun Project Management and Business. Seperti itu. Jadi harganya otomatis 7.800 per semester selama mereka apply dan accept offer di 2025, harga tidak akan berubah, total 31.200 dengan enrollment fee nanti untuk isu COE itu 250 dan hanya sekali bayar aja. Application fee itu free kebetulan, nanti lewat Yes Education pastinya. Itu untuk APIC. Jadi untuk yang berikutnya kita juga ada HELI. HELI ini adalah Higher Education Leadership Institute. Lokasinya kebetulan hanya ada di Melbourne campus. Dan intake-nya sama, itu ada di 3 kali intake. Kita ada di Februari, Juni, dan di September. Tetapi kebetulan untuk di bulan Februari intake memang sudah full. Jadi otomatis kita hanya buka untuk di Juni dan di September intake, khusus untuk HELI. Karena memang peminatnya cukup banyak. Untuk HELI, kita di sini hanya ada satu program, yaitu program Master of Research aja, gitu ya. Jadi ini sedikit berbeda karena Master of Research ini dia masuk ke kategori research, bukan coursework. Otomatis memang studentnya itu boleh kerja unlimited hour atau full time work dari tahun pertama mereka kuliah. Jadi tidak berlaku yang namanya pembatasan 48 jam. Dan jujur aja untuk international student itu banyak yang mereka apply untuk Master of Research dan mereka kerja di ECA, itu ada beberapa student yang seperti itu juga gitu. Dan untuk Master of Research di sini syaratnya apa? Untuk IELTS itu sama, IELTS-nya kita cuma butuh 6,5, no band below 6,0, tetapi mereka itu untuk bachelor degree-nya disarankan. Mereka itu bachelor degree-nya berasal dari STEM, baik itu science, technology, engineering, mathematics. Jadi kalau mungkin mereka lulusan dari bioteknologi, bioscience, atau mungkin mereka lulusan dari farmasi, atau bahkan psikologi mungkin, teknik, ataupun mereka lulusan dari fakultas matematika misalnya, atau fisika, itu mereka eligible untuk bisa direct entry ke program Master of Research. Karena memang Master of Research ini tidak membutuhkan mereka untuk cari supervisor, tidak membutuhkan untuk mereka menyiapkan proposal research terlebih dahulu, karena itu akan dipelajari dan dipersiapkan di semester 1. Dan untuk supervisornya sendiri, itu memang hanya tersedia untuk tesis atau research di bidang STEM aja. Karena nanti untuk supervisornya itu langsung otomatis dicarikan dari tim HELI. Seperti itu. Makanya memang kuotanya terbatas, biasanya hanya 60 atau 80 student per tahun, international student, di mana masing-masing intake biasanya hanya ada 20 sampai 30 student per intake. Jadi untuk student yang memang ingin ke Australia, mereka background-nya mungkin STEM, dibandingkan mereka apply ke MBA, Master IT, kalau memang goals-nya untuk nantinya untuk post-study working visa lebih lama, karena bisa up to 5 tahun, atau mereka kejar PR mungkin, mereka bisa apply untuk Master of Research, karena mereka pun boleh kerja full-time dari awal, seperti itu. Dan tidak perlu mempersiapkan proposal research, bahkan mereka juga tidak perlu untuk cari supervisor karena nanti akan dibantu oleh tim HELI. Jadi mereka bisa langsung direct apply tanpa tes, tanpa interview selama mereka bachelor dari STEM dengan IPK 3,0 dan IELTS 6,5, no band below 6,0. Untuk harganya memang tidak se-affordable seperti APIC, di mana untuk harga Master of Research itu regular tuition fee sebelum beasiswa selama 2 tahun itu 70.800. Tetapi kita ada scholarship juga, di mana untuk scholarship-nya itu untuk 2 tahun harganya adalah 58.800 untuk 2 tahun. Tetapi kembali lagi nanti akan dibagi per semester. Jadi per semester selama dia accept offer di 2025 harganya itu 14.700 per semester. Tapi kembali lagi mereka nanti bisa kerja full time dari awal, dari tahun pertama kuliah, bahkan mereka post study working visanya biasanya jika peraturan tidak berubah itu bisa lebih lama. Seperti itu. Itu untuk HELI. Dan untuk scholarship-nya pastinya otomatis selama bisa menunjukkan data dirinya dengan paspor Indonesia. Dan yang terakhir, kita di sini ada juga dari CHS, yaitu ECA College of Health Sciences, dan hanya ada satu jurusan juga, yaitu Master of Health Management, di mana lokasi kampusnya ada di Sydney Parramatta dan di Brisbane campus. Intake-nya juga sama, jadi sangat mudah dihafal untuk seluruh private college di ECA, kita hanya ada di Februari intake,
Juni intake, dan September intake. Untuk 3 intake ini, kebetulan memang ini dikhususkan untuk student yang memiliki background dari bidang kesehatan. Baik dari sisi akademik, mungkin mereka lulusan S1 atau D4 dari bidang kesehatan seperti perawat, bidan, atau S1 kedokteran, atau mungkin biomedicine, bioteknologi, bahkan psikologi mungkin. Tetapi untuk mereka yang mungkin katakanlah bukan dari S1 bidang kesehatan, tetapi mereka punya pengalaman kerja lebih dari 2 tahun di bidang kesehatan. Mungkin mereka lulusan dari sarjana ekonomi atau sarjana ilmu komunikasi mungkin, tetapi mereka bekerja di bidang kesehatan, mungkin mereka kerja di pharmaceutical company, mereka mungkin kerja sebagai PNS di dinas kesehatan daerah setempat, mereka boleh untuk direct entry ke Master of Health Management di CHS, seperti itu. Nah, Master of Health Management sendiri biasanya memang menjadi opsi kedua untuk student yang tadinya apply ke Master of Nursing atau mungkin Master of mungkin di bidang Master of Bioscience, Bioteknologi, yang mungkin dari sisi IELTS lebih tinggi, dari sisi biaya juga biasanya lebih tinggi. Karena untuk Master of Health Management, di sini hanya butuh requirement IELTS 6,5, Noben below 6,0, dengan S1 mereka yang punya background S1 di bidang kesehatan, katakanlah dengan GPA 3,0, atau untuk mereka yang S1-nya di luar bidang kesehatan, tapi punya bidang pekerjaan di bidang kesehatan, atau bekerja di health company misalnya, itu mereka bisa apply langsung dari entry. Kembali lagi, tanpa tes, tanpa interview juga, seperti itu. Dan selain entry requirement yang lebih mudah, di sini kami juga menawarkan biaya yang jauh lebih murah dibandingkan Master of Nursing ataupun Master di health related area lainnya. Karena untuk Master of Health Management sendiri, di sini harganya before scholarship selama 2 tahun, totalnya itu 42.000, tetapi kembali lagi kita ada scholarship juga, biayanya menjadi 33.600 untuk 2 tahun, dan dibayarkan per semester menjadi 8.400 untuk per semesternya. Dan untuk scholarship-nya ini otomatis, jadi tidak perlu untuk reapply lagi. Nanti dari tim Yes Education akan bantu untuk bisa langsung secure scholarship-nya secara otomatis. Dan otomatis biayanya juga tidak berubah, karena mereka selama mereka accept offer di 2025, walaupun mungkin mereka terpaksa harus defer ke 2026 misalnya, itu mereka tetap akan mendapatkan harga yang sama untuk 2025, yaitu di angka 33.600 untuk 2 tahun program, dengan per semesternya itu 8.400, seperti itu. Oke, itu aja informasi dari saya, nggak panjang-panjang gitu ya, karena memang programnya cukup detail dan seharusnya mudah diingat, karena untuk teman-teman yang mungkin mau apply untuk di bidang bisnis atau IT atau Business Information System, kita punya di APIC. Untuk di research mungkin di bidang STEM terutama kita punya Master of Research di HELI, sedangkan untuk di bidang kesehatan kita punya ECA College of Health Sciences atau CHS, biasa kita panggilnya, untuk di Sydney dan juga di Brisbane. Kayak gitu. Oke, mungkin jika ada pertanyaan atau ada yang ingin ditambahkan, dipersilakan untuk tim Yes Education dan sub-agent dari Yes Education. Terima kasih. Oke, thank you Mas Gabriel untuk sesinya nih. Mungkin banyak banget yang new information ya, masih belum terlalu familiar dengan ECA Private College-nya sendiri, karena biasanya yang lebih didengar adalah VU Sydney atau VU Brisbane. Oke, jadi ini kesempatan bagus nih untuk para fellow partner kita yang mau ada pertanyaan seputar ECA Private College-nya, seputar scholarship-nya, entry requirement yang mungkin masih ada yang belum jelas, bisa langsung ditanyakan aja, boleh diketik di Q&A, atau kalau mau speak langsung juga boleh raise hand aja, nanti kita unmute dari sini. Sedikit menambahkan aja untuk Mbak Reta dan juga Mas Farid dan juga untuk teman rekan-rekan sekalian, mungkin berbeda sedikit ya, seperti VU yang mungkin udah established lama gitu ya, karena dari zaman-zaman representatif sebelum saya dan Bu Sela juga, memang mungkin ECA terkenal dengan VU Sydney dan juga VU Brisbane-nya gitu ya. Jadi sebenarnya brand kita banyak banget gitu ya, bahkan kita sekarang udah
udah punya UK juga. Yang sedikit berbeda khusus untuk private higher education di sini memang ini ditujukan untuk student yang mencari program yang affordable gitu ya. Makanya kenapa untuk APIC, untuk CHS, untuk HELI kebanyakan student-student kami ini memang bukan dari kota besar seperti katakanlah Jakarta seperti itu ya. Kebanyakan memang studentnya ini kalau saya lihat profil-profil student yang sudah intake di beberapa tahun belakangan bahkan untuk Februari intake kebanyakan dari Bali, lalu dari kota seperti Malang biasanya, lalu ada dari Batam, ada dari Pontianak juga, dan juga Medan. Bahkan kota-kota penunjang dari Medan, seperti katakanlah Binjai, Tebing Tinggi, itu juga ada beberapa student dari kami, seperti itu. Dan nggak perlu takut juga untuk beberapa sub-agent dari YES yang mungkin ternyata studentnya itu onshore. Kebetulan saya selaku representatif selama paspornya dari Indonesia, baik itu offshore ataupun onshore, saya bisa bantu juga seperti itu. Jadi nggak apa-apa, nanti baik itu offshore, onshore, katakanlah mau pindah dari kampus atau melanjuti program-program sebelumnya, itu juga bisa kita bantu. Bahkan untuk student katakanlah untuk karena kan beberapa kota memang bahasa Inggrisnya tidak ada beberapa case by case tidak sebaik student-student dari Surabaya, Semarang, atau mungkin Jakarta. Mungkin IELTS-nya ternyata nggak bisa achieve 6,0 gitu ya. Apakah bisa di-package dengan ELICOS program, atau mungkin apakah ada optional diplomanya? Jawabannya ada. Jadi, seperti informasi saya di awal tadi untuk memperkenalkan ECA, kita punya ELICOS juga dengan LSIS. Kebetulan itu boleh di-package gitu ya, tapi maksimum memang 20 minggu. Tapi saran saya lebih baik maksimum 10 minggu demi keamanan visanya sendiri. Walaupun kita udah level 1 sekarang, seperti itu. Yang perlu digarisbawahi lagi, kita selain dari ELICOS, kita juga punya program diploma dengan ECA College, dan itu bisa di-package dengan program bachelor degree ataupun master degree untuk graduate diplomanya yang ada di APIC ataupun yang ada di program-program public universities kita under ECA lainnya, seperti UTAS ataupun VU. Tetapi memang yang untuk bisa langsung dapat double offer itu hanya dengan APIC untuk sementara ini. Jadi untuk student yang mungkin katakanlah IELTS-nya hanya 5,5 nih misalnya, apakah boleh tetap berangkat? Yes, bisa. Kita bisa arahkan dia package di tahun pertamanya diploma dulu. Mungkin mereka yang ambil bisnis, mereka bisa ambil diploma of business dulu selama setahun di ECA College dengan harga, kalau tadi kan 6.000 per semester untuk bachelor degree-nya. Kalau ECA College dia 6.000 per year untuk diploma of business-nya. Jadi bahkan lebih murah lagi gitu ya. Jadi ini hal yang bisa kita tawarkan juga kepada student. Nanti saya bagikan juga ke tim YES Education untuk tuition fee ECA College-nya gitu. Jadi 6.000 untuk tahun pertama di ECA College, langsung garansi ke tahun kedua untuk Bachelor of Business Information System. Itu bisa gitu. Jadi nanti 6.000 di tahun pertama, tapi 3.000 untuk depositnya karena hanya bayar 1 semester dulu. Lalu nanti baru tinggal langsung lanjut bayar untuk yang APIC-nya. Apakah kalau mau package ada deposit fee-nya ke APIC? Yes, ada memang depositnya. Itu kurang lebih memang sebesar 5.000 untuk depositnya gitu. Tapi ini lagi saya tahap negosiasi juga dengan atasan. Saya sih pengennya lebih rendah lagi. Nanti kalau misalkan ternyata bisa lebih rendah, atau saya udah ada case dengan deposit yang lebih rendah, nanti saya informasikan. Jadi ini masih bisa dinegosiasi ya, terutama untuk depositnya. Seperti itu. Jadi bisa di-package ECA College plus juga dengan APIC, atau bahkan kalau maunya dengan ELICOS aja untuk 10 minggu supaya lebih singkat, itu juga boleh-boleh aja. Seperti itu. Jadi semoga informasinya bisa membantu ya, terutama untuk student yang mungkin mereka dari sisi IELTS-nya ada kesulitan, baik IELTS untuk yang bachelor ataupun yang misalnya mau apply master, karena untuk master pun kita ada graduate diploma juga untuk manajemen gitu ya di ECA College yang bisa di-package dengan MBA ataupun dengan Master of Project Management and Business. Sayangnya untuk Master of IT itu nggak bisa package, dia harus direct entry langsung ke Master of IT kayak gitu. Tapi kalau untuk Bachelor of IT itu bisa di-package dengan Diploma of IT. Harganya berapa? Khusus untuk Diploma of IT di ECA College memang durasinya nggak setahun. Durasinya itu 1,5 tahun, tetapi per semester tetap 3.000. Jadi total-total 1,5 tahun dia 9.000 memang. Tetapi itu langsung garansi ke tahun kedua di Bachelor of IT juga. Seperti itu. Gitu. Jadi ya
semoga membantu sih untuk student yang memang punya case by case kesulitan dari sisi IELTS-nya. Tapi selain IELTS pun kita terima PTE dan juga TOEFL kita terima asalkan memang setara dengan IELTS 6,0 untuk bachelor atau 6,5 untuk masternya. Seperti itu. Oke, thank you infonya ini Mas Gabriel. Kalau boleh tahu, kalau untuk IELTS-nya itu one skill retake diterima juga nggak? Atau IELTS-nya mereka harus dalam one sitting? Kita terima untuk one skill retake. Jadi seluruh program di ECA, baik itu yang private higher education, termasuk yang public university sekalipun, ambil contoh, public university kan kita ada University of Canberra tadi ya, di Sydney Hills, kita punya Bachelor of Nursing. Saya paham lah, ada beberapa case by case pasti pengen ambil nursing gitu ya, tetapi IELTS-nya nggak bisa 7,0, no band below 7 gitu ya. Bahkan untuk Bachelor of Nursing kita di University of Canberra under ECA itu bisa one skill retake gitu. Jadi apalagi untuk APIC, CHS, Heli, ECA College itu bisa juga untuk one skill retake-nya. Jadi silahkan kalau ada case by case untuk one skill retake itu bisa kita bantu seperti Oh, itu. ini Dan membantu sekali untuk student-student yang sedang desperate ya untuk IELTS-nya terutama. Terus juga benar banget. pathway-nya dari ECA College yang ada beberapa bisa di package langsung dengan higher education-nya itu juga sangat membantu dari segi affordable-nya. Nah, sama yang ELICOS nih untuk package sama program higher degree-nya. Itu Mm-mm. ada promo-promo tambahan nggak dari Oke, kalau untuk promo tambahan, memang sedikit update aja, mungkin saya sambil share ya, untuk harga terbaru Elikos kita, sebentar. Aku kurang tahu ya kalau harga Elikos di tempat lain, tapi case by case sih beberapa agent informasikan harganya memang masih cukup reasonable dan affordable lah untuk ukuran di Sydney dan sekitarnya, bahkan kita punya Adelaide juga untuk LCS-nya. Ntar saya coba share untuk harganya. Hmm. Oke, semoga kelihatan ya untuk PDF-nya. Ini LSIS kita, jadi LSIS kita itu ada kelas pagi, morning class, dari hari Senin sampai Jumat, itu starting dari jam 8.45 sampai jam 1 siang. Tapi kita juga punya kelas malam, yaitu di hari Senin sampai Jumat juga, mulai dari jam 5.10 sampai jam setengah 10. Itu harganya untuk di Sydney campus untuk kelas pagi memang kalau dia pilihnya 1 sampai 10 week harganya 310 per weeknya. Dan untuk yang di kelas malam baik itu dia ambil 1 week sampai lebih dari 21 week walaupun saya nggak rekomendasikan itu harganya di 250 untuk Sydney dan di Melbourne campus. Brisbane campus dia lebih murah lagi, bahkan Adelaide kita ada promo untuk Elikos itu harganya 200 per weeknya baik itu kelas pagi atau kelas malam seperti itu. Jadi ya ini harga untuk Elikos kita gitu ya yang nanti bisa di package dengan program yang ada di APIC, CHS, Heli ataupun program-program public university kita yang lain. Itu juga bisa di package. Kecuali untuk University of Canberra, Sydney Hills under ECA. Karena Bachelor of Nursing itu nggak boleh di package dengan Elikos. Gitu. Tapi kalau untuk APIC, CHS, Heli itu boleh kok untuk di package. Tuh, jadi ya semoga membantu ya dengan harganya ini. Yeah. ya masih cukup affordable sih, masih reasonable ya. Yes, betul. Bahkan untuk mungkin yang punya case by case, katakanlah studentnya itu pengen banget berangkat cepat gitu ya. Katakanlah karena intake-nya kita cuma ada Februari, cuma ada Juni, cuma ada di bulan September gitu ya. Siapa tahu studentnya, aku pengen banget berangkat April misalnya gitu ya. Itu bisa dengan ECA College gitu. Karena ECA College kita itu intake-nya cukup banyak. Dia itu setiap 2 bulan ada intake. Jadi Januari, Februari, lalu lanjut lagi baru April, Mei, lalu lanjut lagi di Juli Agustus, lalu lanjut lagi di Oktober November. Dia ada 8 kali intake selama 1 tahun untuk program-programnya. Jadi ya ini lumayan ngebantu sih untuk student yang memang punya plan untuk segera berangkat gitu ya dengan harga yang affordable tetapi masih ambil package program untuk lanjut ke higher degree-nya gitu.
Bahkan untuk ICA College pun kita terima untuk stand alone juga. Untuk mereka yang mau ambil diploma stand alone, graduate diploma stand alone, tapi certificate program kita nggak rekomendasikan untuk stand alone gitu. Jadi ya silahkan gitu. Dan gimana untuk visa grantednya untuk stand alone? Apakah aman? Sejauh ini kalau dari semenjak Indonesia naik ke level 1 ya, kemarin saya ada 3 processing visa student untuk ICA College gitu ya di bulan Oktober akhir. Kebetulan mereka semua udah granted di bulan Desember untuk di Januari intake tahun ini. Jadi ya selama ini kurang lebih sekitar 2 bulan untuk ICA College-nya. Jadi ya selama studentnya memang genuine gitu ya, mereka mau apply di ICA College Diploma package dengan bachelor degree, umurnya masih di angka 20 tahun ke bawah, mungkin 18, 20, atau 21, itu masih reasonable. Atau mereka yang apply untuk graduate diploma dengan umur yang range-nya pun masih di maksimum 30, itu masih masuk ke reasonable juga. Gitu. Jadi ya silakan untuk yang punya case by case lead student dengan kategori itu. Gitu. Ya, mungkin pertanyaan dari saya kalau mewakili partner, kalau untuk tadi persyaratan IELTS diplomanya 5.5 atau 6.0 ya? Untuk diplomanya Mas Farid, itu dia butuh 5,5 overall, 5,5. no band below 5,0 untuk Ya. diploma ya. Tetapi untuk graduate diploma dia butuh 6,0, no band below 5,5. Oke, Gitu. berarti Jadi kalau beda 0,5 aja. ya, oke, kalau mau package dengan apa namanya ELICOS, berarti minimal IELTS-nya 5 ya, masih memungkinkan Eh, untuk bisa student yes, betul, package betul. ELICOS diploma plus bachelor gitu ya. Betul. Kemarin iya, ada sih yang package ELICOS plus ICA College. Tapi kalau misalkan ada student Mas Farid yang mau ELICOS plus ICA College plus bachelor degree, itu saya nggak rekomendasikan karena dia 2 kali package. Jadi saran saya pribadi lebih baik hanya satu package aja. Jadi either dia LSIS dulu dengan ICA College, baru nanti di sana mereka apply sebagai onshore student untuk mereka misalnya mau lanjut katakanlah gitu ya, itu saya rekomendasikan seperti itu dibandingkan dia LSIS plus ICA College plus APIC lagi. Itu high risk sih kalau menurut dari pengalaman saya ya, itu nggak saya rekomendasikan gitu. Oke, oke, oke. Jadi sampai diploma dulu baru nanti setelah itu onshore ya. Yes, betul Mas Farid. Oke, Oke. ada lagi mungkin yang mau ditanyakan Mas Farid, Mbak Reta atau tim sub agent dari Yes Education? Mungkin kalau dari rekan-rekan yang lain, kalau mau ada pertanyaan, boleh di submit aja via Q&A box atau mau raise hand, nanti kita unmute boleh. Atau sudah clear atau karena sore ngantuk nih. Biasanya webinarnya pagi. It's okay, nggak apa-apa. Kebetulan saya pagi ada expo, jadi nggak bisa pagi, jadi harus sore. Tapi thank you untuk tim Yes Education dan juga sub agent yang udah mau join gitu ya. Nanti kalau mungkin baru ada case by case student gitu ya, pastinya kan kita kan learning by doing semua ya gitu ya. Jadi ya nanti bisa kita bantulah. Dan sebagai informasi juga, saya kebetulan ada beberapa kota pastinya akan travel. Siapa tahu mungkin dari sub agent dan juga Yes Education butuh bantuan saya gitu ya. Nanti informasikan aja. Baik saya ataupun Sela mau brand apapun under ECA katakanlah, karena saya kan memang in charge khusus untuk Uni Sunshine Coast, Uni Canberra, London Metropolitan University, ECA College, ALSIS, dan juga untuk APIC, CHS, dan Heli ya. Tetapi untuk Bu Sela memang fokus hanya untuk VU dan juga UTAS. Tetapi kalau misalkan case by case mungkin Bu Sela sedang cuti atau sedang expo tidak bisa diganggu, saya pun bisa menjelaskan program-program VU atau UTAS ataupun program under saya. Begitu juga dengan Bu Sela, bisa menjelaskan untuk program under saya gitu. Jadi ya nanti boleh dibantu aja dari tim Yes Education, jika ada pertanyaan bisa ditanyakan ke saya ataupun dengan Bu Sela nantinya. Seperti itu. Dan kita juga open untuk bantu arrange, misalnya nih dari agent mau ada online info session, biar lebih fleksibel waktunya, itu juga bisa kita arrange, karena sebelumnya juga sudah pernah kita lakukan dengan salah satu agent partnernya Yes.
Dan itu jadi sudah pasti bisa. Boleh pastinya. Bahkan kalau misalkan ada agent expo, school expo yang mungkin yang memang dirasa cocok untuk disupport oleh ECA melalui Yes Education, nanti bisa disampaikan juga ke tim Yes Education. Oke, ini kita udah ada pertanyaan nih dari Anonymous, ada nanya untuk Master of Research durasinya berapa lama? Oke, kalau untuk Master of Research itu memang secara normal durasinya itu 4 semester atau 2 tahun. Jadi sama lah seperti MBA, Master IT, Master Project Management, itu semuanya 2 tahun program. Dan melanjuti pertanyaan selanjutnya ya, apakah mature student diterima atau tidak gitu ya. Nah, ini agak tricky sebenarnya. Jadi kalau untuk yang courseworks under APIC seperti Master IT, Master Project Management Business, dan juga untuk program MBA-nya, itu memang maksimum student ketika enroll, saya sarankan itu 30 tahun. Saya sarankan. Karena kalau dari di atas 30, dan gap year-nya itu panjang, otomatis terhitung sebagai high risk student oleh admission kita. Tetapi khusus untuk Master of Research, kita masih terima. Bahkan maksimum 40 tahun ketika enroll, itu masih boleh. Tapi harus Master of Research gitu ya. Jadi ya silahkan kalau ada case by case student yang mungkin mature student gitu ya, tapi mereka mau apply, kebetulan hanya terbuka untuk di atas 30 tahun untuk hanya untuk Master of Research di Heli. Jadi either mereka mungkin punya background-nya di STEM atau katakanlah nggak di STEM, tapi mereka punya beberapa research, punya beberapa paper di dalam jurnal gitu ya yang mendukung untuk bisa masuk ke research program, itu kita bisa coba bantu untuk assess gitu. Tapi memang yang kita utamakan pastinya yang punya background di bidang STEM. Itu semoga membantu ya untuk mengenai mature student-nya. Dan untuk Master of Science, apakah bisa pathway PR? Kebetulan untuk under APIC, CHS, dan Heli, kita tidak ada Master of Science ya. Gitu. Jadi mungkin untuk Master of Research. Untuk Master of Research, memang case by case ada beberapa student kita juga yang setelah ambil Master of Research, mereka ambil post study working visa, lalu lanjut PR, itu memang ada gitu ya. Tetapi untuk pembelajaran dari tahun 2024, memang belum ada historinya kebetulan yang diinformasikan ke saya. Tetapi sebelumnya memang ada. Seperti itu untuk Master of Research-nya. Tapi memang kembali lagi, kita tahu sendiri ya, untuk immigration dan government kan memang terkadang peraturannya pun berbeda-beda setiap siklusnya gitu ya. Jadi itu nanti perlu mungkin perlu dipelajari lebih lanjut. Jika ada informasi atau update, nanti saya akan informasikan ya, Bu Linda. Tetapi memang dibandingkan dengan MBA, dengan Master of, even Master of IT sekalipun Bu Linda, itu kebetulan untuk Master of Research memang peluang untuk PR-nya biasanya lebih besar. Karena mereka melakukan research gitu ya, dan itu pun bisa pathway untuk mereka yang mau ambil PhD misalnya, itu juga bisa. Jadi memang peluangnya lebih besar, seperti itu. Dibandingkan master untuk coursework pada umumnya, karena dia ambilnya research, Linda. Mungkin dari Mas Farid ya, mau bantu coba jawab. Di sini Ya, ada, atau saya yang jawab aja, Mas Farid. boleh, Oke, kalau boleh. Mas Farid mau tambahin. Silakan. Silakan dari Oke. Mas Gabriel. Oh, oke. Baik. Ya, itu tadi jawaban dari saya ya, Bu Linda ya. Jadi, apakah bisa PR pathway? Jawabannya, peluangnya ada, Bu Linda. Tapi kembali lagi, itu tergantung dari immigration-nya juga, dan juga dari history student-nya. Gitu. Tapi memang jika dibandingkan dengan coursework gitu ya, master coursework, memang peluangnya lebih besar di Master of Research di Heli. Apalagi background student-nya kan memang dari STEM ya, Science, Technology, Engineering, Mathematics, yang jika kita lihat listnya memang list yang lebih dibutuhkan oleh pemerintah Australia, seperti itu. Tapi yang pastinya list ini akan diupdate lebih lanjut ya, gitu. Jadi ya ini perlu kita perhatikan terus. Seperti itu sih Bu Linda. Semoga menjawab untuk pertanyaannya. Terima kasih. Ya, mungkin dari yang lain ada yang mau ditanyakan juga nih. Boleh seputar scholarship-nya, boleh seputar entry requirement, mungkin masih ada yang belum clear. Ya kan? Untuk under 18 kayak belum bisa ya Mas ya?
Yes, sayangnya memang untuk seluruh program under ECA itu memang harus mature student ya, baik itu bachelor degree. Jadi untuk student pun ketika enroll dia harus umur 18 tahun. Makanya kebanyakan setiap brand under ECA dia itu mengakomodir banyak intake. Ambil contoh kayak ECA College atau bahkan kayak misalnya em, kayak APIC dia punya September intake juga seperti itu bisa kita akomodir gitu ya. Tapi selama studentnya accept offer di 2025 dia eligible untuk dapat harga yang sama di tahun 2025 walaupun intake-nya di Februari misalnya. Jadi intinya accept offer dulu aja seperti itu. Oke, sip. Untuk apply-nya tapi bisa ya, masih 17 tapi ketika enroll misalnya itu sudah 18, masih bisa Yes, diterima ya. betul. Itu bisa. Jadi untuk apply, memang pilihannya dibatasi untuk harus 18. Jadi boleh di-apply untuk 18 tahun dulu, tapi nanti dari tim Yes Education akan notes via email, ataupun notes nanti di study link-nya, karena kan apply-nya via study link ya, Mas Farid ya. Itu nanti di notes, jadi nanti dari back-end kita, tim admission akan ubah untuk tanggal lahirnya. Seperti itu nanti bisa kita keluarkan full offer letter, dan nantinya COI-nya itu baru kita proses ketika studentnya udah umur 18 tahun. Seperti itu. Jadi ya bisa sambil menunggu ya. Pokoknya selama udah accept offer, harga itu akan stabil lah gitu untuk studentnya selama masa studi 3 tahun tadi, tidak akan berubah. Gitu. Bahkan ini sedikit informasi aja untuk tim sub agent dari Yes Education. Harga kita sebenarnya mungkin berbeda seperti private college lain yang mengalami kenaikan ya. Untuk private college kami khusus untuk Indonesia Territory gitu ya, itu nggak ada kenaikan harga dari tahun 2024 ke 2025. Jadi harganya sama seperti itu. Jadi ya agak sedikit berbeda gitu ya. Kita tidak mengalami kenaikan untuk APIC, CHS, dan Heli. Terutama mungkin salah satu sebabnya country level kita yang juga naik dan student kita yang memang rata-rata itu tingkat kelulusannya tinggi. Jarang sekali yang tiba-tiba keluar di tengah jalan atau mereka yang mungkin tiba-tiba menghilang dan lain sebagainya, itu student Indonesia sangat-sangat jarang. Jadi kebanyakan mereka itu menyelesaikan studi mereka tepat waktu, bahkan dari beberapa mereka itu lulus dengan nilai high distinction. Makanya APIC, CHS, dan Heli itu sangat-sangat puas dengan student-student baik offshore ataupun onshore dari Indonesia. Seperti itu. Berarti untuk tuition fee-nya itu akan ngelok dari yang awal ya, nggak Betul. yang tahun depan ada kenaikan dikit, tahun depannya lagi ada naik lagi, nggak ada ya berarti ya? Tidak gitu, makanya kita informasikan harganya itu langsung 3 tahun atau 2 tahun masa studi. Kecuali kalau student ternyata failed dan harus nambah gitu ya. Itu beda cerita ya, Oke. rekan-rekan. Itu baru nanti menyesuaikan dengan harga di tahun penambahan itu. Gitu. Jadi ya sebenarnya sih untuk lulus tidak terlalu sulit ya, selama student itu selalu absen, selalu datang ke kampus selama jadwal perkuliahan, mengumpulkan tugas tepat waktu dan melakukan tes dengan sebaik-baiknya, at least mereka akan pass kok dari seluruh program dan mata kuliahnya seperti itu. Dan lecture kita kan kebetulan semua lecture-nya itu full time, jadi mereka semuanya itu gampang ditemui. Kalau misalkan ada student yang kesulitan dan lain sebagainya, itu mereka bisa datang sewaktu-waktu ke lecture kita gitu. Oke, sip, itu berita bagus nih untuk student-student kita. Nah, jadinya kan nggak ada yang beda tahun, beda tuition fee, kan. Betul, seperti itu. Oke, ini last question, last time untuk question bisa disubmit nih. Udah nggak ada lagi kah? Kalau nggak ada, mungkin bisa kita wrap up dulu. As promised, nanti recordingnya akan di-upload di YouTube-nya Yes Edu Group. Jadi nanti untuk mau review bisa ke sana, atau mungkin ada rekannya yang belum bisa join hari ini, butuh infonya bisa diarahkan nanti ke recording yang kita upload. Dan nanti juga untuk PPT-nya akan kita share juga ke registran. Oke, kalau gitu thank you untuk waktunya, thank you Mas Gabriel untuk presentasinya, thank you juga Mas Farid yang udah menemani di sini dan juga para rekan-rekan yang lain yang sudah join untuk sesi webinar hari ini. See you on our next webinar. Jadi nanti jangan
lelah untuk mendapatkan update-update info dari Yes Edu dan institusi partner kita. Oke, thank you semuanya. Thank you. Ya, Thank you, Mbak Reta. Bye-bye. Thank you, thank Mas you, Farid. Thank you Gabriel, semuanya. thank you, Bye-bye. Alma. See you soon.